Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaladaun salam di Pasir Haur, anu ngajawab salam insyaallah panjang umur. Beli daun salam di Keranji, yang menjawab salam insyaallah naik haji. Beli daun salam sama kentang, insyaallah yang menjawab salam bisa melunasin hutang. Ada tarik. Syaratnya hiji, lunas hutang mah eta dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad balaghana ilal bulughil maram wasabalana minas subulis salam wa nafa'ana minal kifayatil akhyar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil afhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdu lillahi rabbil alamin. Ilahi antal maqsudi waridhaka matlubi a'fini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram wal muhtaram al-ustad Maris, doakan bersama mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan hidup, keluarga, ilmu dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram wal muhtaram al-ustad Jejen, yang sama-sama kita hormati, ya alhamdulillah kita dihadiri oleh anggota dewan. Alhamdulillah, ini bahkan ketuanya, ketua Dewan Masjid Jami At-Taqwa. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Aam Ruhimat SAG ya, sarjana agama. Kalau saya sarjana alam gaib.
Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Nanang SPDI. Ini titel ya. Namanya gelar bukan titel, punya gelar, pernah kuliah. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, terlebih guru saya ya, yang mengajarkan saya bisa membaca. Kalau dulu umur 8 tahun itu belum bisa baca, masih tek-tok, ngitung juga tambah-tambahan masih susah, apalagi bagi kurung. Ya umur 8 tahun masih susah dulu. Ya alhamdulillah berkat jasa beliau ya Bapak Undang SPDI. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan juga diberikan keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dikeluarkan dirinya sambil nanti jatuhnya disambil aja ya. Tidak lama saya juga insya Allah. Ini titel, semuanya insya Allah punya titel. Tadi ada Bapak Guru Aam, SAG, SPDI, ya. Tapi insya Allah rata-rata di sini punya titel semuanya. Apa itu titel? Titit ngagantel. Insya Allah punya titel semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu senjata yang paling utama ya bagi laki-laki, itu titel. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW, aparatur pemerintahan, aparatur keamanan, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga Ibu Empat dan Bapak Adin. Ya, mudah-mudahan yang bikin acara, yang punya acara ini berikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalipun butuh hujan, tapi mudah-mudahan tidak turun hujan. Ya, tidak turun hujan sampai selesai acara. Kalau di sono di Bekasi biar nggak turun hujan gampang. Nangkep kodok, bangkong di talian tadi luhur. Rek geledek, mendung kayak gimana pun nggak bakalan turun. Namun nak kodok nak, bangkong nak malah turun. Yang berbahagia mohon doanya Neng Niken dan Jam Akmal, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dikaruniai keturunan yang sholih, yang sholihah. Dan juga yang belum menikah atau niat untuk menikah lagi, yang mudah-mudahan istri tuanya ngizinin. Ya mohon maaf ya, kalau pengen nikah lagi harus jadi pemberani, ya harus kuat, harus jadi orang kuat. Kuat selalu dimarahin sama bini tua. Kekuatannya di situ. Terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Jadi mohon maaf bahasanya bukan gagayaan, tapi rada susah saya kelamaan di Bekasi, di Betawi sudah 26 tahun kelamaan. Jadi bahasa Sunda itu masih tek-tok, nyusunnya rada susah. Yang biasa dipakai aja ya insya Allah. Kalau bahasa nasional atau gado-gado insya Allah semuanya paham. Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar. Namun banyak di antara manusia yang mengukur dan menilai nikmat dari Allah itu hanya yang berbentuk duit saja. Sehingga mereka mengatakan ad-dunya bid-duit, wa mad-dunya bid-duit sulit, wa dunya bid-duit gesit. Contohnya anak bapak
suruh ke warung beli rokok, beli kopi susah, lebihin 5.000 ngacir. Tuh cepat kalau pakai duit. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya nikmat Allah itu hanya yang berbentuk fulus. Bil fulus urusan bisa menjadi mulus. Bil fulus kulit kasar bisa menjadi halus. Bil fulus orang gendut bisa menjadi kurus. Sedot lemak Pak. Ma bil fulus panjang gendut ya. Panjang sedot lemak ma berbicara mulus kalau tidak ada yang menganggap diri kita masih sehat, masih kuat, sehingga menganggap Allah berikan kepada kita di antaranya nikmat. Syarat mati tidak harus sehat, tidak harus sakit. Harus kita ketahui bahwasanya masih muda, setiap manusia dari kematian kita, karena setiap manusia tidak akan bisa menghindar dari 3 hal. Semuanya pasti mengalami 3 hal. Yang pertama yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia itu masa tua. Ada nggak di sini semakin tua semakin ganteng, semakin gagah? Kagak ada, semakin tua makin kisut, peot. Ya, gigi kalau kata kiai dulu ya dengan pangresa dengan daya ya, ketuk tilu tepat 2 erloji diputer deui untuk tilu tinggal 2 nu hiji geus unger deui. Ya, lama-lama jadi aki-aki metik. Pertama, masa tua. Wa man nu'ammirhu nunakhishu fil khalqi afala ya'qilun. Semakin dipanjangkan umurnya maka akan dikembalikan pada kejadian yang semula. Dengan kata lain dikurangi kenikmatannya. Ya, semakin tua sudah nggak bisa makan yang keras-keras, sudah nggak bisa makan yang bulat-bulat, makan bakso udah nggak kuat lagi, kecuali pakai apa? Pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau ya dicacak-cacak dikecilin. Semua manusia tidak bisa menghindarkan dari 3 hal. Yang pertama masa tua, kemudian yang kedua masa sakit. Kemarin waktu zaman corona, tapi di Jakarta makanya pada sehat ya, ada sehat nggak ada, tapi kelas ya adik saya siapa ibu adiknya Ibu Nina, termasuk Ibu Ninanya juga ya, itu katanya terkena corona ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Bapak Endra ya, semuanya bahkan zaman corona kan nggak boleh lepas pakai apa, pakai masker semuanya. Bahkan khotib baru khotbah 5 menit pingsan, pas dibuka mulutnya bau jengkol. Bau jengkol ini. Aturan mau khotbah jangan makan dulu jengkol, mabok mana pakai masker ya. Tuh, sakit itu pasti bakal dirasakan oleh setiap manusia. Dan yang ketiga yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap manusia itu adalah mati. Semuanya bakal mati. Ya, yang tua mati, yang muda mati. 3 hal tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah juga memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Panjang umur. Namun berbicara masalah umur, kita jangan menganggap diri kita masih sehat, masih kuat, sehingga menganggap diri kita jauh dari kematian. Karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan menganggap diri kita masih muda sehingga beranggapan jauh dari kematian.
karena syarat mati tidak harus tua, tidak harus sakit. Orang sehat juga banyak yang mati mendadak, dimakan mati, ketelan sendok sama garpu, mati mendadak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum yazuzu dzalik. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali kata Rasulullah umur umatku yang melebihi umur 70 tahun. Ada namun sedikit. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam usianya cuman berapa? 63 tahun, Pak. 63 tahun. Makanya kalau ada di sini jamaah yang usianya udah 62 tahun 29 hari 11 bulan, hati-hati besok bukan mati, ulang tahun 63 tahun. Tuh. Tapi yang paling baik itu manusia yang panjang umur dipakai untuk beribadah, Bahkan Allah cinta terhadap anak muda yang berperilaku seperti orang tua yang ahli ibadah. Anak muda ya azan di masjid ya kan enak. Anak muda azan di masjid, Allahu Akbar. Oh, semangat nanti yang sholatnya ya. Jadi ganti yang muda harus tampil di masjid, harus tampil di musola. Yang azannya jangan aki-aki. Kalau Pak Ustadz Ucam bagus suaranya ya, terlatih ya, insya Allah ya lebih bagus dan bermanfaat, diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang azannya aki-aki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, daripada bangun malah pulas ya. Kalau yang azannya aki-aki. Kemarin saya sholat subuh di sini, alhamdulillah sampai keluar sendalnya ya. Pak, harus kita ketahui bahwasannya kelak di akhirat nanti, ya mohon maaf saya bukan ngajarin, di sini ada ustadz ya, ada ustadz, ada kiai. Kelak di akhirat nanti akan datang segerombolan manusia menghadap kepada Allah. Lalu orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala salatku ya Allah? Ketika aku hidup di dunia tidak pernah meninggalkan salat satu kali pun ya Allah. Namun aku tidak pernah melihat pahala salat tersebut. Apa kata Allah? Benar, engkau ketika hidup di dunia tidak pernah meninggalkan sholat. Namun sayang, sholat yang kamu kerjakan itu sendirian di dalam rumah saja. Sholat sendirian itu tidak ada pahalanya, hanya menggugurkan kewajiban. Mohon maaf, tidak ada pahalanya. Itu pun kalau benar Fatihahnya bagus, insya Allah pahalanya ada, cuman satu. Tapi kalau buru-buru baca Fatihahnya ya kagak lempeng tajwidnya, makhorijul hurufnya, maka sholat hanya menggugurkan kewajiban. Alangkah lebih baiknya ya kita kerjakan sholat itu dengan berjamaah. Kalau sholatnya di rumah baik, itu namanya laki-laki muslimah. Ya, kita sama-sama melaksanakan sholat yang 5 waktu itu dengan berjamaah. Pak, kebanyakan ahli kubur itu menyesal. Rabbana
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. Rabbana ya Allah, ketika aku hidup di dunia, saya melihat ya orang yang sedang mengerjakan sholat, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang melakukan kebaikan, tapi aku belum sempat ya Allah. Bahkan telinga saya mendengar Ustadz Maris, ya Bapak Ustadz Uca, Bapak Ustadz Nanang, Bapak Ustadz Aam memanggil untuk melakukan kebaikan, tapi saya belum sempat ya Allah. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, walaupun hanya 1 hari saya akan beribadah kepada Engkau ya Allah, akan mensedekahkan sebagian dari harta-harta saya ya Allah. Mohon maaf, penyesalan hanya penyesalan, sekalipun ahli kubur, sekalipun kita sudah berada di alam barzakh menangis dengan tangisan darah, namun tetap kita tidak bisa kembali ke alam dunia. Belum ada ceritanya orang yang mati balik lagi, nggak ada ceritanya udah mati sebulan balik lagi, ditanya kenapa balik lagi, nggak betah di sono panas, nggak ada saroja, ya. Nggak ada ceritanya, ya. Makanya sebelum kematian datang kepada kita, yo kita sama-sama melaksanakan kebaikan, diantaranya sholat berjamaah, dilanjut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan melihat ya pahala yang begitu besar. Ya Allah, ketika kita di alam kubur diperlihatkan pahala yang besar. Ini pahala buat saya ya Allah. Seandainya dulu Engkau melakukan kebaikan, Engkau melakukan sedekah, membangun masjid, kemudian Engkau umrah, maka ini pahala aku berikan kepada Engkau. Namun sayang, Engkau ketika hidup di dunia tidak pernah melakukan kebaikan, maka pahala yang sangat besar ini akan aku ambil kembali. Menyesal di situ ahli kubur. Jadi menyesalnya itu semua kebaikan yang pernah kita dengar, apalagi kita pernah niat namun tidak mengerjakannya, sekalipun hanya 1, ya kalau niat kebaikan ya dicatat 1, lalu kita tidak melakukannya, pahalanya diperlihatkan ketika kita di alam kubur namun tidak jadi diberikan. Silahkan minum dulu. Ini mohon maaf kalau kedinginan agak ngerabak ya. Panjang umur, yang keduanya nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmatnya tersebut kita semuanya bisa berkumpul ya, bermuajah di sini mendapatkan kebaikan dan keberkahan, serta mendapatkan limpahan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat beserta salamnya semoga terlimpah curah kepada pemimpin yang sejati, pemimpin yang tidak bisa diganti-ganti, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang itba, yang taat kepadanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja berbicara tentang nikah. Wa qala al ulama ayyam bagi lahu, dipandang perlu bagi yang akan melangsungkan pernikahan, laki-laki ataupun perempuan, harus husnun niat, harus membaguskan niat terlebih dahulu. Bagus niatnya. Niat menikah itu bukan untuk coba-coba. Niat menikah bukan untuk coba-coba. Karena innallaha la yuhibbud dawaqina wad dawaqat.
Sesungguhnya Allah itu benci, Allah itu tidak suka terhadap wanita, terhadap laki-laki yang sukanya coba-coba. Misalnya ada orang Ciakar udah punya bini, jalan kemana? Ke sono, ke Ciamis, ketemu orang Ciamis, pengen nyobain. Dia nikah sama orang Ciamis lah, pas dicobain adem, tiis, rasa dia namanya. Usut demi usut ternyata orang Ciamis kebanyakan makan lalap, sama kayak orang Ciakar, daun sampo, daun huwi, ya, daun naon, dadaunan lah dimakan kecuali daun pintu sama daun jendela. Keras tuh bisa digayam. Jalan lagi ke Garut, kepincut sama orang Garut, pengen nyobain orang Garut. Akhirnya menikah sama orang Garut, pas dicobain legit, manis. Usut demi usut kebanyakan makan dodol. Jalan lagi ke seberang, ke Sumatera, ke Padang, ketemu cewek Padang, pengen nyobain cewek Padang. Akhirnya nikah, dicobain, panas. Cewek Padang panas ini. Usut demi usut ternyata orang Padang kebanyakan makan sambal hijau sama rendang. Kalau ke Padang pasti ada sambalnya, cabai hijau, ya. Perempuan dibenci oleh Allah yang sukanya apa? Coba ya, janda 5 kali, ya, melihat lelaki Arab, wah pengen, ya katanya orang Arab itu wah gede tenaganya, nikah sama orang Arab, gempor tilu penting untuk bisa jalan. Itu korban coba. Yang pertama, baguskan nih niat. Dulu ada seorang nabi yang namanya Nabi Yusa. Ada yang kenal? Nabi Yusa ini saudaranya Nabi Musa. Itu kalau zaman Nabi Musa nikah sama orang cewek sekecamatan boleh, nikah sama cewek sekelurahan, se-RT dibolehkan dulu. Kalau sekarang bapak menikah dengan perempuan satu RT haram hukumnya. Kebanyakan satu RT, ya, kebanyakan. Kalau dulu boleh satu RT perempuannya dinikah semua, sebab laki-lakinya jarang. Kenapa? Dulu Fir'aun itu membunuh bayi yang dilahirkan laki-laki itu semuanya dibunuh kecuali Nabi Musa. Makanya pada saat itu laki-lakinya jarang, perempuannya banyak. Terus saking banyaknya perempuan dibolehkan nikah sebanyak-banyaknya. Itu tapi zaman dulu. Nabi Musa alaihi salam mempunyai seorang sahabat laki-laki yang soleh dan seorang perempuan sahabat yang soleh, yang solihah. Lalu menikah oleh Nabi Yusa, mohon maaf, dinikahkan. Setelah itu Allah memberikan wahyu, wahai Yusa, silakan dimakan biar ngantuk. Wahai Yusa, kabarkan kepada saudaraku, kepada hambaku yang solih, yang solihah, yang baru menikah, bahwasanya aku akan memberikan umur 50 tahun setelah menikah. 50 tahun dibagi 2, 25 tahun kaya, yang 25 tahun miskin. Silahkan dipilih, miskin duluan, kaya belakangan, atau kaya duluan, miskin belakangan. Akhirnya disampaikan. Lalu suami istri ini ya melakukan musyawarah. Ya, kata suaminya, "Ayang Beb, bagaimana menurut Ayang, apakah kita kaya duluan atau miskin belakangan?" "Silahkan abang dulu," kata istrinya. "Kalau kata saya mending miskin duluan. Abang masih muda, manjat bisa, nyangkul bisa, mikul bisa, masih muda. Nanti sudah 25 tahun ke depan kita kaya.
tapi kekayaan kita dipergunakan sebagian di jalan Allah, membangun masjid, membangun madrasah, menyantuni anak yatim. Apa kata istrinya? Kalau menurut saya mendingan kita itu kaya duluan, miskin belakangan. Bang, kalau kita kaya duluan masih muda kaya, jalan-jalan ke kebun teh, ada petek dimakan. Udah tua kaya gigi nggak ada, ngeliat petek ya, petai gimana ngegayemnya. Turun ke lebah ke jebek ya, ada pala ayam, ada ceker ayam, mulut masih bisa ngegares karena kita masih muda. Tapi sebagian dari kekayaan kita dipergunakan di jalan Allah, akhirnya diputuskan kaya duluan, miskin belakangan. Dilaporkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa melapor kepada Allah, ya Allah, sahabatku ini memutuskan kaya duluan, miskin belakangan. Apa kata Allah? Wa Musa, aku ini Khalik, aku ini pencipta. Jangankan yang diucapkan, yang ada dalam hati hambaku itu aku ketahui. Katakan kepada hambamu yang soleh, yang solehah itu, aku akan memberikan 25 tahun kaya, yang 25 tahun juga kaya. Bengong lagi Nabi Musa, berubah lagi ya Allah. Kenapa berubah? Karena kedua insan ini mempunyai niat yang baik. Jika menjadi orang kaya, sebagian kekayaannya dipergunakan di jalan Allah. Jadi niat yang pertama, baguskan dulu niat sebelum menikah. Kemudian niat yang pertama adalah itba'a sunnati, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Jika tidak mau menikah, maka itu tidak digolongkan sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah itu sunnah. Kalau Nabi itu mengeluarkannya sunnah, lawan sunnah itu makruh. Ini nih yang rokok nih, yang merokok yaitu makruh, tapi kelebihannya banyak. Kalau perokok itu pemberani, yang pertama berani minta, kedua berani ngutang. Punya rokok. Kemudian bagi orang yang merokok, nih kelebihannya tidak terkena penyakit Parkinson. Parkinson ini goyang-goyang gini. Tangannya goyang-goyang. Kalau pegang rokok pasti lempeng, nggak mungkin begini-begini. Kalau begini kena hidung, kena mata. Ya. Jadi insya Allah diberikan sehat jejak tangannya karena megangin rokok. Yang pertama itba'a sunnati, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya adalah hifdzuddin, yakni menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menikah memegangnya haram, ya, memandangnya juga haram. Jangankan dipegang, dipandang juga haram. Tapi setelah menikah mau dicemit-cemit juga silahkan, itu sudah menjadi kewajiban. Bahkan dalam sebuah kitab yang dikatakan bahwasanya suami istri berhubungan di malam Jumat pahalanya sama dengan membunuh 120 Yahudi. Pahalanya tuh. Suami istri berhubungan di malam Selasa pahalanya sama dengan membunuh 90 Yahudi. Istrinya malam Rabu minta lagi, "Bang, ayo kita main lagi," kata suaminya. Kan udah tadi malam, ya udah tadi malam, kata istrinya, "Bang, biar Yahudi cepet habis, kita tempur tiap malam." Silahkan tempur kalau sudah menikah. Ini merupakan ibadah yang memandangnya, menciumnya, ya ini pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Nenek-nenek, aki-aki dicium istrinya nanti udah hitam, ya kalau hitam pasti kayak Hajar Aswad, itu pahalanya,
ya pahala mencium istri. Mau masih cinta, kalau sudah sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu sudah berbeda cintanya. Yang ada kasih sayang kan beda. Bapak juga ya, kalau dulu kan kentut ditahan-tahan, kalau udah nikah setahun 2 tahun punya anak berat aja kentut ya, udah nggak ketahan lagi ya, udah nggak pakai aling-aling lagi. Itu seperti itu, namanya apa? Kasih sayang atau rohmah. Mungkin kalau ngejar cinta itu hanya beberapa bulan, kesononya itu adalah kasih sayang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kepanjangan juga saya lihat udah kadipnya udah beda ini ya, perutnya udah keroncongan. Yang mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika ada tutur kata ucapan yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mohon sekali lagi doa untuk Neng Niken dan Jang Akmal yang akan melangsungkan pernikahan besok. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mohon anak yang qurrat a'yun, sempurna lahir dan batinnya, serta sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.